Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 76, Jadi itu kamu. Li Dong memandang Sun Huairen dengan ekspresi lucu, kudengar kau mencari menantu untuk putramu. Ah, ya, bagaimana Tuan Li tahu? Sun Huairen mengangguk. Baiklah, keluarga cucumu benar-benar baik. Kamu berani membiarkan tunanganku menikahi putramu. Aku harus mengatakan bahwa kamu adalah orang pertama yang berani melakukan ini. Kagumi, Li Dong tersenyum dingin. Ledakan. Kalimat ini, seperti kilatan petir, menghancurkan Sun Huairen secara langsung. Dia memandang Lin Yurou dan akhirnya mengerti. Ternyata cucu Liu adalah Lin Yurou. Hal yang sama berlaku untuk Sun King. Ayah dan anak itu saling memandang, dan keduanya melihat kepahitan di mata masing-masing. Tuan Li, Presiden Lin, kami tidak dapat disalahkan untuk ini. Jika kami tahu itu adalah Presiden Lin, kami bahkan tidak akan berani memberi kami keberanian, kata Sun Huairen buru-buru. Apa lelucon? Wanita saudara Zhao Sanhe, siapa yang berani terlibat? Terakhir kali saya menghadiri resepsi yang kaya, itu karena Sun King mendambakan kecantikan Lin Yurou dan hampir melibatkan seluruh keluarga Sun. Pelajaran waktu itu membuat mereka berdua ayah dan anak terkesan, bagaimana mereka bisa berani. Ya, kami tidak tahu. Sun King menatap Li Dong dengan tatapan polos. Wajah Li Dong tenang. Dia memandang Sun Wuchen dan berkata dengan ringan, tapi lelaki tua dari keluarga cucumu ini terus meminta tunanganku untuk menikahi cucunya. Bagaimana menurutmu? Sun Huairen memucat karena ketakutan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apa status Lin selalu? Itu adalah peri di langit, dan kinger adalah katak di tanah. Jangan menimbulkan masalah bagi keluarga kami. Di dalam dan di luar aula, semua orang tidak bisa menahan diri untuk saling memandang ketika mereka mendengar ini. Apakah keluarga Patriarch of the Sun gila? Bahkan jika pihak lain memiliki dukungan besar, tidak perlu membesarkan orang lain dan merendahkan putramu sendiri seperti ini. Wajah Sun Wuchen bahkan lebih jelek. Dari mana mereka? Sun Wuchen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Kalau begitu Lin Yurou adalah bos grup Lin, dan dia adalah kakak tertua Zhao Sanhe. Apakah kamu tahu bagaimana keluarga Su dihancurkan? Dia membunuhnya, kata Sun Huairen dengan suara rendah. Mereka berbicara dengan sangat pelan, dan tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali Li Dong. Kali ini, wajah Sun Wuchen berubah total. Dia memandang Li Dong dengan tidak percaya, dan akhirnya tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan pihak lain bukanlah lelucon. Jika pihak lain ingin menghancurkan keluarga matahari mereka, itu hanya masalah satu kalimat. Bahkan keluarga Su dengan mudah dimusnahkan, keluarga cucunya dianggap berbulu. Itu karena saya selalu bingung. Saya tidak punya mata. Tolong jangan marah, Tuan Li, dan jangan pedulikan saya sebagai orang tua. Petik 2. Sun Wuchen menundukkan kepalanya. Dia harus menundukkan kepalanya. Dukungan pihak lain benar-benar menakutkan, tidakkah Anda melihat bahwa bahkan para pemimpin besar pun memandangnya? Sebagai perbandingan, dia benar-benar bukan apa-apa. Jika pihak lain benar-benar mengejarnya, apalagi dia, bahkan jika seluruh keluarga Sun bertambah, saya khawatir itu tidak akan bisa menghentikan satu jari dari pihak lain. Penonton mendengar kata-kata lembut Sun Wuchen, dan ada keheningan yang mati. Mata semua orang melebar, melihat Li Dong, terkejut di dalam hati mereka. Siapa pria ini? Menghadapi ketundukan aktif Sun Wuchen, Li Dong tidak menyerah begitu saja. Sederhana saja, karena sikap pihak lain terlalu arogan sebelumnya. Itu membuatnya sangat kesal, dan pihak lain akan memperhatikan Lin Yurou, dan sebenarnya ingin Lin Yurou menikahi Sun King. Li Dong ini tidak tahan. Aku baru saja melunak sekarang.
Li Dong tersenyum tipis. Tiba-tiba dia menunjuk setengah botol minuman keras di atas meja, dan suaranya tenang, "Saya bukan orang yang sulit untuk diajak bicara, jadi mari kita minum setengah botol minuman keras ini dalam satu napas, dan masalah ini dilupakan." Petik 2. Tahukah Anda apa yang terjadi pada pria terakhir yang memukuli tunangan saya? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa sekarang rumput di kuburannya tingginya 1 meter, jadi Anda beruntung. Petik 2. An 99 ur ini, kamu bisa memutuskan apakah akan meminumnya atau tidak. Petik 2. Wajah Sun Wuchen sedikit berubah. Ekspresi Sun Huairen dan Sun Qing berubah drastis, tetapi mereka tidak meminta belas kasihan atau apa. Cukup bagus bahwa pihak lain dapat memberikan langkah seperti itu. Kali ini memang keluarga Sun mereka melakukan kesalahan. Jika mereka diganti, saya khawatir itu tidak akan mudah diselesaikan. Tapi mereka masih sangat khawatir. Karena Sun Wuchen tidak lagi muda, dia berusia 70-an, dan meminum setengah botol minuman keras dalam satu tarikan nafas berdampak besar pada tubuhnya. Pemimpin besar, Qiu Hongtu dan yang lainnya hanya menyaksikan semua ini dengan dingin. Tidak ada yang bersimpati dengan Sun Wuchen. Menurut pendapat mereka, mereka telah menyinggung Dewa Perang dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Ini sudah merupakan berkah dari kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dewa Perang tidak dapat diganggu-gugat dan menghina, siapapun yang berani melanggar atau menghina Dewa Perang mencari kematiannya sendiri. Oke, aku minum. Sun Wuchen menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengambil setengah botol minuman keras, dan meminumnya dalam satu napas. Setelah minum, Sun Wuchen hanya memiliki wajah kemerahan yang mengerikan, tetapi dia bahkan tidak batuk, dapat dilihat bahwa dia memiliki banyak alkohol ketika dia masih muda. Tapi pengaruhnya masih ada, matanya mulai sedikit melayang, dan sosoknya tidak stabil. Tuan Li, ayahku sudah selesai minum An 99 ur. Bisakah masalah ini terungkap? Sun Huairen biasa membantu Sun Wuchen dan bertanya pada Li Dong dengan hati-hati. Li Dong melambaikan tangannya, ingat, tidak lebih dari 3 hal. Saya tidak ingin mengalami hal serupa lain kali. Jika ada waktu lain, keluarga cucu Anda tidak perlu ada di Laut Cina Timur. Petik 2. Sun Huairen sangat menakjubkan di dalam hatinya, dan dengan cepat berkata, ya, saya ingat, tidak akan ada waktu berikutnya. Petik 2. Pada saat ini, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa setelah kembali, dia harus mengirim foto Lin Yurou dan Li Dong kepada semua orang di keluarga. Dan jangan pernah memprovokasi sedikit pun, pelanggar, diusir dari keluarga. Nyonya tua, aku benar-benar minta maaf malam ini, ayo pergi sekarang. Sun Huairen berbalik lagi dan mengaku pada wanita tua itu, menyapa Sun Qing, dan kelompok itu pergi dengan suram. Pada resepsi kaya terakhir, mereka kehilangan orang sekali, dan kali ini, mereka kehilangan muka. Bisa dibayangkan bahwa setelah hari ini, keluarga matahari di Laut Cina Timur akan menjadi bahan tertawaan. Setelah keluarga Sun pergi, pemimpin dan Qiu Hongtu saling memandang, dan hendak pergi. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun ke-70 wanita tua keluarga Liu. Para pemimpin besar ini datang dan memberitahu Dewa Perang niat mereka. Tidak perlu terlalu lama tinggal di sini. Kemudian, pemimpin memegang tangan wanita tua itu lagi dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Saya benar-benar malu, Pak Tua, saya mengganggu pesta ulang tahun Anda, tetapi ini tidak mungkin. Proyek-proyek itu sangat penting dan saya harus datang. Bicaralah dengan Tuan Lin. Petik 2. Wanita tua itu mengangguk cepat, urusanmu penting, tidak apa-apa. Petik 2. Dia masih dalam kebingungan saat ini, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Kapan cucu perempuan saya menjadi begitu kuat? Bab 77. Dan pacar yang dibawanya kembali tampak lebih kuat. Bahkan Sun Wuchen dari keluarga Sun harus meminta maaf padanya dan mengakui kesalahannya. Segera, pemimpin besar dan Qiu Hongtu juga pergi.
Namun, penonton terdiam. Lalu apa, Direktur Liu, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Petik 2. Pada saat ini, beberapa kolega yang memiliki hubungan baik dengan Liu Yukai pada hari kerja berdiri dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal untuk pergi. Rekan-rekan ini semua menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia hanya berharap datang untuk mendukung Direktur Liu hari ini tidak akan merusak masa depannya sendiri. Wajah Liu Yukai sangat jelek. Ini bukan kemarahan, tapi ketakutan. Dia hanya seorang direktur kecil di kursi county, belum lagi pemimpin besar, tetapi pemimpin kecil mengikuti pemimpin besar. Dia dapat diadili hanya dengan satu kalimat dalam hitungan menit. Dan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa para pemimpin daerah, dari awal sampai akhir, bahkan tidak berani kentut siapapun dengan suara. Liu Yukai baru saja tersenyum tersanjung pada pemimpin besar dan pemimpin daerah begitu lama, pipinya hampir kaku, tetapi siapa yang pernah melihatnya? Chen Xiaoxue tidak berbicara lagi. Dia telah benar-benar dipukul. Kapan keluarga Lin Yurou menjadi begitu kuat? Dia bertanya kepada Liu Yukai dengan tenang, tetapi Liu Yukai hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan sepatah kata pun, jelas dipukul dengan keras. Dia mengudara di depan Lin Yurou, tetapi bahkan pemimpin besar Donghai menghormati dan sopan di depan Lin Yurou. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa itu tidak berpura-pura sopan. Pemimpin besar itu sangat sopan kepada Lin Yurou, dan dia sedikit kagum pada Li Dong. Itu benar, itu kekaguman. Ini menakutkan. Sayangnya, mereka masih ingin memperkenalkan pacar Lin Yurou, dan ingin menikahinya dengan keluarga Sun. Sekarang, keluarga Sun telah ditampar wajahnya dengan parah, dan bahkan kakek dari keluarga Sun terpaksa minum setengah botol An 99 ur putih. Menyesali. Sekarang Chen Xiaoxue dan Liu Yukai sangat menyesal. Jika mereka tahu ini, mereka tidak akan melakukan gerakan samar seperti itu. Tapi mereka tidak pernah menyangka Lin Yurou menjadi begitu hebat sekarang. Belum lama ini, mereka juga menanyakan bahwa keluarga Lin Yurou dipaksa datang untuk menagih hutang oleh kreditur, dan kehidupan keluarga sangat sulit. Justru karena inilah mereka berani menikahi Lin Yurou dengan sangat tidak bermoral, untuk menikahi keluarga Sun dan memperjuangkan kepentingan mereka. Tidak apa-apa sekarang, mereka benar-benar menyinggung Lin Yurou. Di masa lalu, Lin Yurou dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi sekarang Lin Yurou, meskipun tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi setelah peristiwa sebelumnya, itu memberi mereka tekanan yang tak terlihat dan menakutkan. Pada perjamuan ulang tahun berikutnya, Liu Yukai dan yang lainnya merasa hambar setelah makan. Ini bahkan lebih memalukan. Tentu saja karena Li Dong dan Lin Yurou, sekarang mereka tidak berani lagi meneriaki Li Dong, mereka semua diam dan tidak berani berkata apa-apa. Setelah perjamuan ulang tahun selesai dan para tamu telah pergi, wanita tua itu akhirnya meraih tangan Lin Yurou dan bertanya, "Yurou, orang-orang itu baru saja memanggilmu Presiden Lin, apakah kamu sudah memulai sebuah perusahaan sekarang?" Wanita tua itu juga sama penasarannya. Lin Yurou tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Kurasa begitu." Petik 2. Setelah itu, dia melirik Li Dong dan ingin mengatakan bahwa perusahaan itu milik Li Dong, tetapi ketika dia melihat Li Dong menatapnya, dia tidak mengatakannya. "Apa yang dilakukan perusahaanmu? Ada berapa orang sekarang? Apakah ibumu membantu?" tanya wanita tua itu lagi. Menurutnya, Presiden Bank dapat ditemukan, dan perusahaan yang dibuka Lin Yurou seharusnya cukup besar. Ibuku masih mengurus ayahku di rumah. Adapun perusahaan, ada 1136 orang. Sekarang mereka terutama membuat produk perawatan kulit dan beberapa hal lainnya. Lin Yurou tersenyum. Meskipun dia sangat sibuk pada hari kerja, Lin Yurou masih tahu segalanya tentang perusahaan. Dia bahkan dapat mengingat berapa banyak orang yang ada di perusahaan itu, dan bahkan dapat menyebutkan sebagian besar dari mereka. Ketika kata-kata itu jatuh,
Liu Yukai dan Chen Xiaoxue saling memandang dan terkejut. Sebuah perusahaan memiliki lebih dari 1.000 orang. Konsep apa? Anda tahu, ini bukan pabrik. Dengan begitu banyak orang, bukankah membutuhkan gedung untuk ruang kantor? Yurou, apa nama perusahaanmu? Liu Tianming, paman kedua yang tidak pernah berbicara, mau tidak mau bertanya. Lebih dari 1.000 orang, perusahaan sebesar ini, jauh lebih sedikit daripada keluarga Sun saat ini. Ini grup Lin. Lin Yujudo. Grup Lin. Liu Tianming tampak terkejut, apakah Anda bos grup Lin? Yah, ya. Lin Yurou mengangguk, mendesis. Liu Tianming melebarkan matanya, menarik napas, dan menatap Lin Yurou dengan kaget. Di Laut Cina Timur, selama Anda melakukan bisnis, apakah Anda tidak tahu grup Lin sekarang? Pada saat yang sama dia merasa lega. Ini masuk akal. Presiden grup Lin memang memenuhi syarat untuk membiarkan para pemimpin daerah dan Presiden Bank Timur datang untuk menemukan secara langsung. Meskipun dia mengambil alih bisnis keluarga Liu, levelnya tidak cukup dan dia tidak mengenal pemimpin besar barusan. Nama grup Lin terdengar sangat familiar. Bibi Lin Yurou, Chen Xiaoxue, sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini omong kosong? Di Laut Cina Timur, grup Lin mana yang ada di sana? Tentu saja, itu adalah aset ratusan miliar, tidak sekarang ini adalah kelompok skala ratusan miliar, kata Liu Tianming. Terburu-buru. Setelah keluarga Su dihancurkan, sebagian besar properti keluarga Su diambil alih oleh Zhao Sanhe dan kemudian digabungkan ke dalam grup Lin. Skalanya berlipat ganda pada waktu itu, dan setelah Li Dong membeli saham mitra tersebut, asetnya berlipat ganda lagi, dan sekarang telah mencapai ratusan miliar. Chen Xiaoxue tercengang. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 1 tahun, kamu benar-benar telah menjadi bos dari sekelompok ratusan miliar dolar. Liu Yukai juga tercengang. Semua anggota keluarga Liu memiliki tampilan yang membosankan. Anda tahu, aset seluruh keluarga Liu hanya puluhan juta, dibandingkan dengan ratusan miliar, itu hanya semut kecil. Pada saat ini, tatapan Liu Yukai pada Lin Yurou berubah lagi. Jika mantan Lin Yurou adalah bebek badut, sekarang Lin Yurou adalah angsa yang tidak mampu mereka panjat. Maaf Yurou, bibiku tidak tahu bahwa kamu sudah menemukan pacar. Jangan khawatir tentang masalah ini hari ini. Petik 2. Chen Xiaoxue tidak ragu-ragu dan segera meminta maaf kepada Lin Yurou. Dia tidak bodoh, dan jika Lin Yurou menangani masalah ini, itu tidak akan bermanfaat bagi keluarganya. Ini bukan hanya permintaan maaf, tanpa kehilangan sepotong daging. Selama Lin Yurou tidak marah, dia dapat menemukan cara untuk mendapatkan manfaat besar dari Lin Yurou di masa depan. Sebuah perusahaan grup dengan ratusan miliar dolar, hanya sedikit dari celah di antara jari-jari, sudah cukup bagi seluruh keluarga untuk hidup dengan tenang. Ya, Yurou, jika kamu menemukan pacar dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada dari kita yang tahu. Petik 2. Titik awal bibimu bagus. Bagaimanapun, kaki ayahmu telah lumpuh selama bertahun-tahun, dan kondisi di rumah tidak baik. Jadi aku ingin memberimu kesempatan untuk menikah dengan pria kaya dan memperbaiki situasi di rumah. Petik 2. Jika kami tahu bahwa kamu sudah menemukan pacar, kami pasti tidak akan melakukannya. Jangan marah. Petik 2. Liu Yukai juga dengan cepat menjelaskan. Saat dia berbicara, dia melirik Li Dong dengan hati-hati. Yang lain berpikir bahwa Lin Yurou adalah bos hebat dari sebuah perusahaan dengan ratusan miliar dolar, tetapi hanya Liu Yu yang dapat mengatakan bahwa orang hebat yang sebenarnya adalah tunangan Lin Yurou. Bab 78. Li Dong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia hanya tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Paman Lin Yurou ini juga lucu. Dia sepertinya sudah melupakan semua sinisme yang mereka lakukan kepada Li Dong belum lama ini. Sekarang mengetahui bahwa identitas Li Dong tidak biasa, dia berlutut dan menjilatnya dengan cepat. Orang seperti ini membuat Li Dong paling menunduk. Tentu saja, untuk wajah Lin Yurou,
Li Dong tidak peduli pada mereka secara umum. Dia tidak ingin Lin Yurou tidak senang dengan hal ini. Lin Yurou adalah orang yang berhati lembut, dan orang-orang ini adalah kerabatnya. Meskipun dia masih membenci keluarga paman dan bibinya, dia tetap menghormati neneknya dan paman kedua. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa, aku tidak akan marah. Petik 2. Itu bagus, itu bagus. Chen Xiaoxue menghela nafas lega, dan kemudian menjadi bahagia. Dia meraih tangan Lin Yurou dengan ekspresi hangat di wajahnya. Pergi, kamu belum kembali begitu lama. Bibi akan mengajakmu berkeliling. Juga, sekarang sudah sangat larut, mari kita tinggal di sini malam ini. Bermalam di sini, Lin Yurou menatap Li Dong dengan sedikit malu. Sebaliknya, dia masih berharap bisa pulang. Ya, Yurou, mari kita tinggal di rumah malam ini, dan tinggal bersama nenekmu. Liu Yukai juga berkata dengan tergesa-gesa. Yang lain segera angkat bicara dan memintanya untuk menginap. Sebagai tanggapan, Li Dong tersenyum sedikit dan menatapnya. Arti dari tatapan itu jelas. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lin Yurou mengangguk, baiklah, aku akan pergi besok pagi. Petik 2. Meskipun dia ingin pulang, karena semua orang menahan diri dan dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan neneknya, tidak apa-apa untuk menginap di sini semalaman. Ketika Lin Yurou berjanji untuk menginap, wanita tua itu sangat senang. Menarik Lin Yurou untuk bertanya, Li Dong mendengarkan sebentar, keduanya mengasihani betapa kerasnya ibu dan anak Lin Yurou selama ini. Tapi Liu Yukai dan istrinya penuh dengan rasa malu di wajah mereka. Karena apa yang mereka berdua lakukan saat itu sama sekali tidak membantu keluarga Lin Yurou, malahan mereka semua sinis. Sekarang menghadapi Lin Yurou, dia secara alami merasa malu. Nenek, bagaimana kesehatanmu sekarang? Apakah kamu memiliki gejala pusing? Lin Yurou bertanya tiba-tiba. Lansia selalu dalam kesehatan yang buruk dan sering merasa sakit kepala dan pusing. Ini adalah akar penyebab wanita tua itu ketika dia masih muda. Dia menemukan banyak dokter dan pergi ke banyak rumah sakit. Setelah minum banyak obat, dia gagal sembuh. Ketika Lin Yurou datang, ibunya Liu Jing memintanya untuk meminta Li Dong membantunya jika dia bisa. Bagaimanapun, keterampilan medis Li Dong jelas bagi semua orang. Bahkan kaki Lin Guodong yang lumpuh dapat disembuhkan, dan mungkin juga dapat membantu wanita tua itu untuk menyembuhkan akar penyakitnya. Masalah pada tubuh saya ini tidak dapat disembuhkan. Sekarang saya sudah terlalu tua, dan saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia memandang Lin Yurou dan tiba-tiba melambai pada Li Dong, anak muda, kemarilah. Petik 2. Halo nenek. Li Dong berjalan mendekat dan memberi hormat. Sudah berapa lama kamu bersama Yurou? Tanya wanita tua itu. Sudah lama. Li Dong tersenyum. Lin Yurou tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar ini, tetapi wajahnya yang cantik sedikit memerah. Tidak mungkin, mereka berdua sekarang berpura-pura sebagai teman laki-laki dan perempuan. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa mereka belum saling kenal selama kurang dari sebulan? Maka kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk menikah. Petik 2. Wanita tua itu menjabat tangan Lin Yurou dan berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, sekarang selagi kamu masih muda, cepatlah menikah dan punya anak, dan biarkan ibumu membantunya. Anak. NS. Petik 2. Apa yang nenek katakan adalah kita akan bergegas. Li Dong tersenyum. Dia mengedipkan mata pada Lin Yurou saat dia berkata, lelucon di matanya membuat wajah Lin Yurou semakin merah. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada wanita tua itu, nenek, akar penyebab tubuhmu tidak dapat dilihat oleh dokter lain, jadi biarkan Li Dong melihatnya untukmu. Dia sangat terampil. Petik 2. Hah. Semua orang memandang Li Dong. Mereka semua tampak terkejut.
Karena tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pria yang terlalu muda dan diperlakukan dengan hormat oleh para pemimpin besar ini sebenarnya masih seorang dokter. Wanita tua itu juga bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah Anda seorang dokter?" "Ah, baiklah." Li Dong mengangguk. Dia melirik Lin Yurou tanpa daya, secara alami mengetahui apa yang dipikirkan gadis itu. Namun, Li Dong tidak menolak, karena menemui dokter hanyalah masalah usaha baginya. Selama dia bisa membuat Lin Yurou bahagia, dia tidak keberatan membantu wanita tua itu merawat akar penyakitnya. "Nenek, apakah kamu tidak tahu bahwa keterampilan medis Li Dong sangat bagus? Ayahku telah sadar kembali di kakinya sekarang, dan dia bisa berjalan dengan normal jika dia tidak menggunakannya. Itu disembuhkan olehnya." Petik 2. Lin Yurou tampak bangga dan otentik. "Kaki ayahmu sudah sembuh." Wanita tua itu tampak bahagia. Jika memungkinkan, ia tentu berharap putrinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mengurus keluarga dan orang lumpuh seperti sebelumnya. Jika kaki ayah Lin Yurou bisa pulih, bisa dibayangkan kehidupan Liu Jing pasti akan lebih baik. Dia akan senang melihat. "Ya, Nenek, biarkan Li Dong mengambil keuntungan dari berada di sini, biarkan dia melihatmu." Lin Yurou mengangguk. "Baiklah, kalau begitu lihatlah." Wanita tua itu tersenyum tulus. Tentu saja, dia juga ingin optimis tentang akar penyebab tubuhnya. Jika tidak dia selalu sakit kepala dan pusing, dan kualitas hidupnya sangat buruk. Kemudian, Li Dong pergi ke rumah bersama wanita tua itu untuk menemui dokter. Lin Yurou mengunjungi rumah bersama Chen Xiaoxue, bibi keduanya dan yang lainnya, dan meminta mereka untuk menyiapkan ruangan. Tak lama, ruangan sudah siap, dan bibi kedua membawa Lin Yurou masuk, tetapi Lin Yurou tercengang. "Bibi, ini kamu baru saja menyiapkan kamar." Tempat tidur besar 1,8 meter ditutupi dengan selimut merah. Seluruh ruangan didandani dengan perasaan meriah. Orang yang tidak tahu mengira itu adalah rumah baru untuk pernikahan. "Lihat apa yang kamu katakan, jika kamu tidak menyiapkan satu kamar, haruskah kamu menyiapkan dua?" Bibi kedua tersenyum dan berkata, "Kami bukan barang antik tua lainnya dengan pemikiran kaku. Malam ini kamu akan tidur di kamar ini bersama pacarmu." Saat dia mendekati beberapa Lin Yurou, dia berbisik, "Lebih baik punya bayi lebih awal. Kita bisa menunggu 99 ur pernikahan." Wajah Lin Yurou memerah tiba-tiba. Memikirkan tidur di kamar bersama Li Dong malam ini membuatnya sangat gugup. Yang lain mengira mereka adalah teman laki-laki dan perempuan, tetapi Lin Yurou tahu bahwa meskipun hubungannya dengan Li Dong melampaui teman biasa, itu belum mencapai titik menjadi kekasih. Hanya tinggal di ruangan yang sama seperti ini adalah palsu untuk mengatakan bahwa kamu tidak gugup. Bibi kedua tidak menggodanya lagi, dan meninggalkan ruangan setelah mengucapkan beberapa patah kata. Semakin Lin Yurou memikirkannya, semakin gugup dia. Dia tinggal di kamar yang sama dengan Li Dong dan tidur di ranjang yang sama. Bagaimana jika dia memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk? Apakah Anda mengikuti, atau sedang berjuang? Bab 79. Tepat ketika Lin Yurou terjerat di dalam hatinya, pintu kamar dibuka lagi. Seorang wanita jangkung dengan wajah dingin dan kecantikan glamor masuk. Bahkan wanita cantik seperti Lin Yurou akan takjub melihat wanita ini. "Kamu Lin Yurou." Ketika Wang Xiaoyun melihat Lin Yurou melihat diri sendiri, dia juga menatap Lin Yurou dengan tatapan berapi-api di matanya yang indah. Benar saja, dia pantas menjadi wanita yang bisa membantu bahan limbah Wang Xing. Dia terlihat sangat murni dan cantik. Wang Xiaoyun belum pernah bermain dengan wanita luar biasa seperti itu. Wang Xiaoyun menjadi lebih bersemangat ketika dia berpikir bahwa wanita ini masih wanita saudara Zhao Sanhe. Lin Yurou tertegun dan mengangguk, "Siapa kamu?" Dia menatap wanita cantik yang tidak kalah dengannya, dengan beberapa keraguan di hatinya.
karena dia mengingatnya sebentar dan menemukan bahwa tidak ada orang seperti itu di rumah Liu. Jadi siapa dia? Apakah itu tamu yang datang dan pergi? Itu tidak benar, semua tamu sudah pergi, bahkan jika mereka masih tinggal, mereka tidak boleh masuk ke kamar mereka sendiri. Ini sangat kasar. Aku di sini untuk membawamu keluar dari lautan penderitaan. Petik 2. Wang Xiaoyun memandang Lin Yurou dengan penuh penghargaan, dan berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi, "Sekarang, ikuti aku. Bawa aku keluar dari lautan penderitaan." Lin Yurou terkejut. Apa yang orang ini bicarakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, dan siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, jadi biarkan aku keluar dengan cepat, atau aku akan memanggil seseorang. Lin Yurou mengerutkan kening. Bagaimana bisa seorang wanita cantik mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ketika dia berbicara? Apakah kamu wanita dari saudara Zhao Sanhe? Wang Xiaoyun bertanya. Lin Yurou terkejut lagi, dan dia segera mengerti bahwa pihak lain sedang membicarakan Li Dong. Apakah dia wanita Li Dong? Anda bahkan belum memegang tangan Anda, bukan? Apakah aku ada hubungannya denganmu? Nada bicara Lin Yurou menjadi dingin. Intuisi memberitahunya bahwa wanita cantik ini datang ke sini. Saya khawatir orang yang datang ke sini tidak baik. Aku tahu bahwa seorang wanita murni sepertimu pastilah kakak laki-laki Zhao Sanhe yang memaksamu untuk mengikutinya. Aku datang ke sini untuk membawamu keluar dari sini dan membawamu keluar dari lautan penderitaan. Wang Xiaoyun berkata dengan percaya diri. Dia telah berada di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dan para wanita yang telah bertemu dengan pria besar di sekitar mereka semuanya direnggut dengan cara yang kuat. Cinta, di mata orang-orang besar di level itu hanya lelucon. Jadi dia juga menerima begitu saja bahwa Lin Yurou juga harus dianiaya. Wanita cantik seperti ini seharusnya tidak dikubur, dia harus mengikutinya. Bawa aku pergi. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, "Maaf, saya tidak membutuhkannya, dan saya tidak mengetahuinya, silakan pergi." "Kau tidak mau ikut denganku?" Wang Xiaoyun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Ikuti aku, kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Jika kamu mau, kita bisa menikah." Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Lin Yurou terkejut. Dia memandang Wang Xiaoyun dengan tidak percaya, dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Menikah denganmu?" "Ya, menikahlah denganku, kamu akan menjadi istriku di masa depan. Denganku, tidak ada yang berani menganiaya kamu." Wang Xiaoyun mengangguk. Penampilannya yang serius membuat Lin Yurou terdiam beberapa saat. "Menikah denganmu? Sungguh lelucon internasional. Mungkinkah mata saya silau? Tetapi sebenarnya seorang pria ada di depan saya. Maaf, orientasi seksualku normal." Lin Yurou mengerutkan kening. "Kamu tidak mau?" Wang Xiaoyun juga mengerutkan kening. Wanita yang biasa bermain dengannya, asal kata, pihak lain akan mengikutinya dengan patuh. Tapi wanita lugu di depannya benar-benar menolaknya. "Tolong, Anda seorang wanita, bagaimana saya menikahi Anda? Juga, saya tidak tahu siapa Anda atau siapa Anda. Sekarang biarkan saya keluar segera. Saya tidak akan mengejar masalah ini, kalau tidak saya akan menelepon seseorang." NS. Petik 2. Apakah karena kakak laki-laki Zhao Sanhe? Apakah kamu takut dia akan mengganggumu? Wang Xiaoyun masih belum menyerah. Dia merasa bahwa itu pasti karena saudara Zhao Sanhe, bahwa wanita ini tidak setuju dengan dirinya sendiri. "Apakah kamu sakit?" Lin Yurou menjadi tidak sabar. "Oke, begitu, di mana dia sekarang? Aku akan membunuhnya untukmu." Wang Xiaoyun berkata langsung. Lin Yurou tercengang lagi, apakah wanita ini benar-benar gila? Mengapa dia membiarkan dirinya menikahinya begitu dia membuka mulutnya, dan dia berteriak untuk membunuhnya? "Di mana orang itu? Aku akan membunuhnya sekarang." Wang Xiaoyun lebih tinggi dari Lin Yurou, dia mengambil beberapa langkah ke depan,
tampak seperti sedang menatap Lin Yurou, dan berkata dengan wajah dingin. Dia sangat marah sekarang, sangat marah. Wanita ini benar-benar terlalu sedih dan terlalu lemah, dia secara paksa ditempati oleh orang lain dan dia tidak berani melawan. Yang lebih marah lagi adalah kakak tertua Zhao Sanhe menggunakan kekerasan untuk menjaga wanita cantik dan lugu di sisinya, sungguh sialan. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Lin Yurou langsung menggelengkan kepalanya. Hal terpenting dalam hidupnya sekarang, selain orang tuanya, adalah Li Dong. Jika bukan karena Li Dong, dia akan dibawa pergi oleh orang-orang Su Ping, dan dia akan dipermalukan oleh Su Ping. Jika bukan karena Li Dong, mungkin Lin Yurou tidak akan ada lagi di dunia ini. Jika bukan karena Li Dong, ayahnya masih lumpuh, dan ibu dan putrinya masih harus berjuang dengan hidup mereka. Li Donglah yang mengubah semua ini, dan Li Donglah yang memberi harapan hidup bagi keluarga mereka. Bagaimanapun, Lin Yurou tidak akan berharap sesuatu terjadi pada Li Dong. Tidak membiarkan orang lain menyakiti Li Dong. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Wang Xiaoyun tiba-tiba menjadi suram. Dia merasa bahwa dia ada di sini untuk membantu wanita ini keluar dari lautan penderitaan, tetapi pihak lain sebenarnya tidak menghargainya. Aku bilang kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah pacarku, tunanganku. Lin Yurou berkata dengan ekspresi serius. Wang Xiaoyun tercengang. Kemudian haha tertawa, sedikit gila, aku sangat konyol, pria itu, yang telah mengambil alihmu dengan cara yang keras, apakah kamu masih memperlakukannya sebagai pacar, tunangan? Kamu benar-benar tidak berguna, kamu sangat lemah, sebagai seorang wanita, aku benar-benar merasa sedih untukmu. Lin Yurou mengerutkan kening lebih dalam, omong kosong apa yang kamu bicarakan, entah. Kenapa? Dia tidak mendudukiku. Bukankah wanita ini wanita gila? Memikirkan hal ini, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Wang Xiaoyun, dengan ekspresi waspada. Selama pihak lain membuat sedikit gerakan gegabah, dia akan segera berteriak keras. Di kota county ini, keluarga Sun juga merupakan keluarga dengan aset puluhan juta. Keluarga memiliki penjaga keamanan. Oke, awalnya aku ingin kamu mengambil inisiatif untuk mengikutiku. Sekarang sepertinya kamu benar-benar tidak membantu. Ketika aku pergi untuk membunuh kakak tertua Zhao Sanhe, aku akan membantumu mengambilnya dengan paksa. Petik 2. Wang Xiaoyun melirik Lin Yurou dengan sedikit kasihan, lalu berbalik dan pergi. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Petik 2. Lin Yurou terkejut dan ingin berbicara, tetapi pihak lain sudah berjalan keluar dari ruangan dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 80. Lin Yurou bergegas keluar, masih tidak melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Wanita itu barusan benar-benar wanita gila. Kata-kata yang baru saja dia katakan terlalu menakutkan. Segera, Lin Yurou berjalan keluar dengan cepat. Pada saat ini, Li Dong baru saja menyelesaikan diagnosis dan perawatan untuk wanita tua itu dan berjalan keluar dari gedung kecil lainnya. Melihat kepanikan di wajah Lin Yurou, Li Dong tertegun dan bertanya, "Ada apa? Ada apa? Aku baru saja mengalami neurosis, dan aku masih seorang wanita." Petik 2. Lin Yurou menepuk dadanya dengan ketakutan yang tersisa. Dia bilang dia akan mengeluarkanku dari mulut harimau. Dia ingin aku menikahinya dan membunuhmu. Li Dong tercengang. Seorang wanita yang ingin Lin Yurou menikahinya, tetapi juga untuk bunuh diri. Apa-apaan? Tepat ketika dia terpana, di belakang Li Dong, sesosok diam-diam muncul. Memegang belati, itu adalah Wang Xiaoyun barusan. Hati-hati, Lin Yurou baru saja melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ketika dia berteriak, Wang Xiaoyun sudah mulai tangannya, memegang belati di tangannya, dia melompat dan menusuk punggung Li Dong dengan keras. Jika ini ditusuk, pasti akan langsung membuat merinding.
Li Dong sepertinya memiliki mata di belakang punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan menggenggam pergelangan tangan Wang Xiaoyun dengan sangat presisi, dan tidak bisa lagi bergerak. Siapa kamu? Mata Li Dong menjadi dingin. Kucing dan anjing macam apa yang berani membunuh diri mereka sendiri tahun-tahun ini? Keberanian itu tidak kecil. Orang yang menginginkan hidupmu. Wang Xiaoyun mencibir dan menendang kepala Li Dong dengan kakinya yang panjang. Namun, Li Dong hanya memanfaatkan situasi ini, dan lengannya yang seperti baja mengguncang paha Wang Xiaoyun dengan tiba-tiba. Dia bergegas mundur 2 langkah, memegang belati, dan bergegas lagi. Kali ini, Li Dong tidak memegang tangannya lagi. Tubuhnya bergerak seperti embusan angin, hampir sampai Wang Xiaoyun tidak bisa melihat dengan jelas. Ada rasa sakit di perutnya, dan seluruh orang terbang terbalik. Begitu dia mendarat, sosoknya tidak berhenti. Li Dong mendatanginya lagi, menjambak rambutnya dengan satu tangan, dan menamparnya dengan tangan lainnya. Terkunci. Kekuatannya tidak kecil. Wajah Wang Xiaoyun langsung menjadi merah dan bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sedikit bingung. Li Dong melambaikan tangannya, melemparkannya keluar, dan membantingnya ke tanah dengan keras. Gerakan semacam ini membuat khawatir para penjaga keluarga Liu dan orang lain. Apa yang sedang terjadi di sini? Kamu sangat berani, bahkan wanitaku berani bergerak. Jangan berpikir kamu seorang wanita, aku tidak berani membunuhmu. Li Dong tampak dingin, menatap Wang Xiaoyun seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Di matanya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Ketika dia menyapu dunia, dia tidak tahu berapa banyak wanita jahat yang mati di tangannya. Di mata Li Dong, selalu hanya ada musuh dan rakyatnya sendiri. Belum lagi wanita ini masih menginginkan hidupnya sendiri dan ingin melawan ide Lin Yurou. Wang Xiaoyun bangkit dari tanah, batuk beberapa kali, dan memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh orang lain sejak dia debut. Dia selalu satu-satunya yang menggertak orang lain, Wang Xiaoyun, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Jika dia berpikir atau melakukan ini, rumput kepala kuburan sudah setinggi 1 meter. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Keluarga Wang. Li Dong bertanya dengan dingin. Terlalu mudah baginya untuk membunuh lawan, tetapi Li Dong tidak segera melakukannya karena ingin tahu apa yang ada di balik layar. Selama instruksi di belakang layar diterapkan, masalah ini dapat dihilangkan dari akar masalahnya. Keluarga Wang. Hahaha. Mereka tidak memiliki kesabaran untuk membiarkanku Wang Xiaoyun melakukan sesuatu untuk mereka. Aku datang ke sini untuk membunuhmu dan memberinya kebebasan. Wang Xiaoyun menunjuk Lin Yurou dan menatap Li Dong dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jangan berpikir bahwa kamu membunuh sampah Wang Xing, anggap saja kamu luar biasa, kamu berani menggerakkanku untuk mencoba. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia mengangguk, aku tahu siapa kamu. Petik 2. Kamu adalah wanita dari keluarga Wang, saudara perempuan Wang Xing, Wang Xiaoyun. Li Dong bertanya dengan tenang. Dia ingat bahwa sebelum datang, Zhao Sanhe mengatakan kepadanya tentang Wang Xiaoyun. Wanita ini memiliki sedikit ketenaran di ibu kota provinsi, dan dianggap sebagai kartu hol lain dari keluarga Wang. Tetapi Li Dong tidak berharap pihak lain datang begitu cepat. Bagaimana jika itu aku? Kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Wang Xiaoyun tertawa panik, kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kedua orang tuanya tidak akan mau hidup. Dengan mengatakan itu, Wang Xiaoyun mengeluarkan ponselnya, dan ada video di dalamnya, yang terlihat seperti sedang merekam video rumah Lin Yurou. Wang Xiaoyun tidak bisa melihat sedikit pun ketakutan di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ini rumahnya, dan orang-orangku ada di luar. Selama sesuatu terjadi padaku, orang-orangku akan segera masuk dan membunuh mereka. Diretas.
Wajah Lin Yurou segera berubah. Apa maksudmu? Apakah kamu berani? Dia tidak menyangka bahwa wanita gila ini tidak hanya datang untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi juga mengirim orang untuk mengelilingi orang tuanya. Li Dong juga menyipitkan matanya dan menatap Wang Xiaoyun lagi. Wanita ini tampaknya agak rumit dan tahu menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Biarkan aku pergi, mereka secara alami baik-baik saja. Jika kamu membunuhku, wanitamu akan mengalami mimpi buruk selama sisa hidupnya, karena orang tuanya dibunuh olehnya. Petik 2. Wang Xiaoyun gila, terengah-engah dan tertawa sangat menjengkelkan. Tentang konspirasi, kekejaman, dan kelicikan, jenis limbah Wang Xing tidak layak untuknya membawa sepatu. Jika keluarga Wang jatuh ke tangannya, mungkin perlu beberapa tahun untuk sepenuhnya mendominasi Laut Cina Timur. Tentu saja, itu dengan alasan tidak memiliki miliknya sendiri. Sekarang Dong Hai memiliki miliknya sendiri. Belum lagi seorang wanita gila, bahkan jika keluarga besar dari utara datang, Li Dong dapat membuat pihak lain bolak-balik. Kamu begitu percaya diri. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mengatur seseorang untuk melindungi mereka? Li Dong berkata dengan tenang. Dia sudah lama membiarkan Zhao Sanhe mengatur beberapa saudara untuk menjaga Liu Jing dan istrinya secara diam-diam. Meskipun dia bukan ahli super, dia juga ahli yang langka, dan dia dapat dengan mudah melakukannya dengan 1 lawan 10. Tapi Li Dong tahu bahwa begitu saudara-saudara itu bertemu dengan seorang super kelas atau kuasa Grandmaster, mereka pasti tidak akan menjadi lawan. Jadi apa? Orang-orangku, Master kelas 1 biasa bisa mengalahkan. Petik 2. Wang Xiaoyun berkata dengan jijik, jika kamu tidak percaya, apakah kamu ingin mencobanya? Li Dong terdiam, kilatan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Pihak lain terlalu berani, dan benar-benar mengancamnya dengan ini. Li Dong. Lin Yurou meraih tangan Li Dong dengan panik, orang tuaku. Dia sangat khawatir, karena takut orang tuanya akan mengalami kecelakaan karena dia. Dalam hal ini, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.